Sahabat Mustopo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang maraknya kasus perundungan di lembaga sekolah. Di studio telah hadir Mas Aris Adilaksono. Beliau adalah komisioner KPAI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Aris. Assalamualaikum Pak Zen dan sahabat Mustopo. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di studio. Terima kasih, Mas, sama-sama. mengenai maraknya kasus perundungan di lembaga sekolah, apa Ya. tanggapan KPAI? Iya, kami cukup prihatin sekali dan kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi, bahkan terjun ke lapangan secara langsung, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, bahkan kesatuan pendidikan. Di tahun 2023, hampir 15% kasus pengaduan yang masuk di KPAI itu rata-rata berupa kekerasan yang kemudian terjadi di satuan pendidikan. Kami di tahun 2023 kemarin ada 3.800 sekian pengaduan. Nah, 15%-nya itu kekerasannya terjadi di satuan pendidikan. Ini sesuatu hal yang memprihatinkan. Kenapa? Karena satuan pendidikan mestinya dia hadir memberikan rasa aman, nyaman kepada peserta didik. Namun realitanya di sana banyak sekali terjadi kekerasan, baik bullying, perundungan, hingga kekerasan seksual, intoleransi, maupun kebijakan yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Dan hasil survei ANBK, ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, ada namanya survei lingkungan belajar. Di situ menunjukkan kondisi satuan pendidikan kita darurat kekerasan. Kenapa demikian? Karena 1 dari 3 anak itu hasil surveinya menunjukkan dia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, bahkan ada yang mengalami kekerasan seksual, dan masih banyak 1 dari 4 anak menurut hasil survei itu menunjukkan masih mendapatkan hukuman fisik. Tentu hukuman fisik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk pelaku yang melakukan hukuman fisik tentu kan yang banyak tentu kan gurunya atau tenaga kependidikannya, kan begitu ya. Dan ini tentu sangat mengganggu tumbuh kembang peserta didik kita. Harusnya dia belajar dengan riang gembira sehingga dia fokus dalam pembelajarannya, gampang menangkap pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, keterampilan yang diajarkan oleh gurunya. Tapi karena banyak gangguan-gangguan kekerasan baik antar sesama teman maupun lingkungan yang kemudian tidak mendukung keramahan dan seterusnya, ya tentu akhirnya capaian belajarnya kurang maksimal. Faktor apa Mas yang menyebabkan hal ini terjadi dalam pandangan KPAI? Iya, hasil pengawasan KPAI kenapa dominan dan sulit untuk kemudian segera dihentikan atau diakhiri atau dihapuskan kekerasan di satuan pendidikan. Yang dominan tentu memang masih minim edukasi, masih minim sosialisasi terkait apa itu perundungan, bullying, apa itu jenisnya, bagaimana dampaknya, konsekuensinya apa, dan seterusnya, masih sangat minim dilakukan oleh satuan pendidikan maupun oleh pemerintah daerah. Memang betul di tingkat pusat mungkin regulasinya sudah cukup banyak, regulasinya sudah cukup membangun komunikasi lintas kementerian dan lembaga, tetapi keterhambatannya ada di pemerintah daerah dan satuan pendidikan itu. Mungkin terlalu banyak dengan beban capaian kurikulum, capaian pembelajaran, sehingga pada aspek perlindungan kepada anak kurang mendapatkan perhatian. Salah satunya itu. Guru kurang berperan penting ya dalam Iya, saya bisa pastikan bahwa guru kita hari ini masih banyak dengan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi tagihan kurikulum, menghabiskan materi dan seterusnya, administratif sekali. Belum sampai menyentuh bagaimana penguatan sikap dan karakter siswa secara maksimal. Interaksi mereka baru sebatas interaksi kognitif. Interaksi emosionalnya kadang dibatasi oleh waktu yang kemudian guru padat jadwalnya, harus pindah kelas ke kelas. Sehingga tidak ada kesempatan kemudian bagaimana seharusnya sekolah sebagai rumah kedua, ya kan, setelah rumah dia dengan keluarganya, di sana kemudian juga sama-sama sibuk pindah kelas ke kelas untuk target materi tertentu, sehingga murid kurang mendapatkan kesempatan mencurahkan masalahnya,
curhat, ya kan? Kalaupun ada, pasti responnya sekilas. Tidak mengena kepada akar persoalan siswa. Tidak mengena kepada apa yang kemudian membuat siswa itu nyaman dan mendapatkan solusi atas problem yang dialami, apalagi problem cara psikisnya. Nah, ini kan butuh pendampingan dan perhatian yang intens. Sekarang ini kan banyak kasus santri tewas di pesantren. Ini apakah sesuatu yang sama motifnya atau bagaimana? Tapi ini kan seperti apa? Ya memang beberapa ya kasus di pesantren hingga ada yang meninggal dan seterusnya. Saya pikir ini juga perlu disikapi dengan serius. Salah satunya tentu kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Agama agar kasus-kasus kekerasan di lembaga keagamaan ini kemudian bisa ditekan. Kami minta untuk kemudian kolaborasi regulasi Permendikbud 46 tahun 2023 itu juga bisa diterapkan turunannya di lembaga pendidikan keagamaan. Salah satunya misalkan di dalam Permendikbud itu mewajibkan ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya, baik pendidikan umum maupun pesantren maupun non pesantren itu diwajibkan. Maka kami minta agar itu diwujudkan. Selain itu, di dalam tim itu kami berpesan baik kepada tim yang di lembaga pendidikan keagamaan atau pendidikan umum berpesan, jangan asal-asalan orang yang terlibat di tim itu, tapi betul-betul tim yang punya perspektif bagaimana melindungi anak. Dia paham tentang konvensi hak anak, setidaknya dia paham tentang undang-undang perlindungan anak, dia paham tentang soal bagaimana psikologi anak, sehingga dia memahami perbedaan individu. Karakteristik yang berbeda ini kan butuh sentuhan yang berbeda pula, butuh cara memperhatikan yang berbeda pula, cara respon yang berbeda pula. Kalau timnya ini asal-asalan, asal nama, asal SK, asal laporan, dan seterusnya, maka kami khawatir akan tidak maksimal regulasi ini penerapannya. Respon dari satuan pendidikan Gitu. Respon satuan pendidikan sejauh ini menerima dengan positif memang, dan kami juga terus mengedukasi, kami terus membina, kami terus bicara soal kalau kita melindungi satu anak, sebenarnya kita sedang melindungi anak-anak yang lain, satu generasi, dan melindungi masa depan bangsa dan negara. Kalau satu saja misalkan di lembaga pendidikan keagamaan tertentu atau satuan pendidikan umum tertentu, satu saja oknum yang melakukan kekerasan, melanggar perlindungan anak, ya kan, ada korban, ya kan, maka sebenarnya yang lain siswa itu tidak aman, santri itu tidak aman, kan gitu kan, peserta didik itu tidak aman. Kenapa? Karena masih ada oknum-oknum yang kemudian punya punya karakter yang kemudian tidak peduli terhadap bagaimana kemudian bahayanya kekerasan. Nah, ini menurut saya yang kemudian perlu terus kita galakkan, perlu kita bangun kolaborasi, kita bergotong royong agar betul-betul satuan pendidikan bergerak untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan, dan pemerintah daerah juga ikut mendukung. Bukan sekedar tanggung jawab dinas pendidikan, bukan sekedar tanggung jawab Kementerian Agama tingkat kota atau provinsi, tetapi dinas sosial bergerak, UPT DPPA bergerak, ya kan, dinas DP3A bergerak, dinas kesehatan bergerak, masuk ke satuan-satuan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Untuk apa? Melakukan penyuluhan-penyuluhan. Hari ini anak kita mentalnya ini cukup memprihatinkan. Gampang ngeluh, gampang nyerah, ya kan? Gampang frustasi, gampang tidak fokus, gampang macam-macam. Apa namanya bahasa anak sekarang itu? Gampang boring, gampang putus asa, ya kan. Nah, akhirnya apa? Ada masalah sedikit langsung, kalau dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, ya kan, murung, sedih, menyendiri, pelariannya dia kemudian kalau tidak tidak dapat penyelesaian, dia akan membalaskan, melampiaskan kepada teman kan, kepada orang di sekitarnya gitu, yang merasa menurut dia, oh dia lemah nih, saya gangguin nih, dibully, di apa. Kalau nggak gitu, kadang sampai pelampiasannya menyakiti dirinya sendiri. Ya kan, ada self harm itu ya, yang hari ini anak-anak cukup marak. Selain identitas kelompok juga bagian dari pelampiasan atas problematika yang tidak kunjung mendapatkan solusi. Bahkan kami di tahun 2023 kesehatan mental anak kita, psikis anak kita cukup rapuh begitu dibuktikan.
angka anak mengakhiri diri cukup tinggi di tahun 2023. Yang Kami sekolah ya. ya usia sekolah. Kami menemukan 42 kasus. Dari 42 kasus, 20 kasus terjadi di satuan pendidikan dan atau dalam lingkungan yang dia masih dalam kondisi memakai seragam. Baru-baru hari kemarin di Banyuwangi, anak kelas 5 menggantungkan diri. Konon hasil identifikasi sementara, dia karena sering melihat tontonan di gadgetnya, di media sosialnya yang kemudian memberikan praktek inspirasi bagaimana kemudian ketika tidak ada jalan keluar, mengakhiri diri. Suatu hal yang naas. Kalau anak ini mentalnya kuat, kalau anak ini kesehatan jiwanya terjaga, terdampingi, insya Allah dia nggak akan melakukan itu. Dia pasti akan mulai mencari jalan yang terbaik. Masih banyak selain orang tua yang bisa menerima curhat dia, ya kan? Menerima problematika yang dia alami, kemudian menceritakan, kemudian sedikit-sedikit mengurai sehingga ketemu solusinya. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya sangat kompleks persoalan di anak, ya. Kemudian kekerasan kepada anak juga luar biasa tantangannya. Baik Mas Aris, kita akan jeda, kita lanjut lagi di segmen kedua ya. Sahabat Mustopo, kita akan melanjutkan perbincangan ini. Nanti dilanjut ke segmen berikutnya. Kita persamakan. Sahabat Mustopo, terima kasih ada tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi dengan Mas Aris ya, Komisioner KPAI. Mas, tadi disebutkan banyaknya siswa yang mengakhiri hidup karena terinspirasi dari menonton di gawai di HP ya. Pencegahan seperti apa yang harus dilakukan oleh sektor pendidikan dan apa yang dilakukan KPAI? Oke, tentu ini sesuatu fenomena yang memprihatinkan seusia anak begitu, bahkan yang baru terjadi di Banyuwangi itu anak SD kelas 5 sudah punya pikiran untuk kemudian mengakhiri diri. Menurut identifikasi awal karena dia sering menonton di gawainya atau di gadgetnya tontonan-tontonan yang mengarah kepada kekerasan. Salah satunya tontonan yang mengarah kepada bentuk cara untuk mengakhiri diri. Menurut kami bahwa ini persoalan serius, semua harus bergerak untuk mencegah itu. Satuan pendidikan dalam konteks ini kami berpesan agar penguatan pendidikan karakter harus betul-betul dijalankan secara maksimal, bukan sekedar rutinitas seremonial, bukan sekedar anjuran di dalam RPP, tapi betul-betul terimplementasi menjadi sebuah pembiasaan. Kami berharap ada ruang yang lebih luas selain transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi juga guru satuan pendidikan memperhatikan bagaimana porsi transfer sikap baik spiritual maupun sosial. Anak kalau karakternya kuat maka jiwanya akan kuat. Yang kedua tentu kami berharap peran keluarga. Kalimatnya madrasatul ula. Ibu sebagai simbol, ya kan, ibu negara di dalam sebuah keluarga. Artinya keluarga juga kemudian harus maksimal bagaimana memperhatikan anak-anak kita. Dikontrol apa yang dia tonton, dikontrol pergaulannya dengan siapa, dikontrol di sekolah diajarin apa, dikontrol sudah bisa apa dia dalam bentuk implementasi karakternya. Kalau masih meragukan, segera berkomunikasi dengan pihak terkait. Satuan pendidikan dikatakan, bahwa anak saya kok karakternya begini ya. Nah, keterbukaan saling komunikasi ini akan kemudian mampu mengawasi anak kita secara maksimal. Bukan sekedar mengawasi, tapi menjaga dan mengarahkan. Meninsert nilai-nilai yang kemudian mengarah pada penguatan karakter yang dilandasi dengan nilai spiritual gitu dan sosial. Pilar utama dalam perlindungan anak, karena dari situlah anak kemudian akan tercermin sikapnya di luar, di sekolah, di dalam pergaulannya. Karena di keluarga intensitas interaksinya intens dengan orang tua, anak akan melihat apa yang akan apa yang dicontohkan oleh orang tua, apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak akan mengikuti apa yang diucapkan oleh orang tua, apa yang diarahkan oleh orang tua. Sehingga dia akan menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang mentalnya cukup bisa menahan persoalan-persoalan yang mungkin dia dapat itu dari media sosial, mungkin dia alami itu karena interaksi sama teman. Sehingga di situ kalau mentalnya kuat, konsep dirinya terbentuk, maka dia bisa memfilter. Artinya harus ada kerjasama yang
berkesinambungan antara sekolah dan keluarga. Betul, itu yang sekarang kami sampaikan kepada Kemendikbud, kepada Kementerian Agama, agar kurikulum kita, kurikulum pembelajaran kita, itu betul-betul kurikulum yang kemudian memberi porsi lebih pada penguatan sikap sosial dan sikap spiritual, dengan cara apa? Menyajikan kurikulum penguatan sikap yang terintegrasi antara satuan pendidikan dengan keluarga. Ada tema-tema tertentu yang menyangkut karakter yang dalam 1 minggu itu di sekolah diajarkan teorinya, diberi contoh prakteknya, dibuat pembiasaan di sekolah, sekaligus disampaikan kepada orang tua untuk menjadi pembiasaan dia di rumah. Dalam kurun waktu tertentu, evaluasi bersama, 2 minggu sekali evaluasi bersama, 1 bulan sekali curah pendapat, temu antara sekolah dengan orang tua dalam konsep parenting misalkan, kemudian orang tua menyampaikan kepada sekolah, ini loh yang saya alami ketika berinteraksi dengan anak saya di rumah. Oh, di sekolah nggak begitu, terus bagaimana titik temunya? Nah, maka akan kemudian ada dialek ya kan, ada dialog, kemudian ada bisa menggali persoalan dari akar masalah, sehingga betul-betul terbentuk karakter anak yang maksimal, mental yang kuat, ya kan, tidak mudah menyerah, tidak mudah boring, ya kan, tidak mudah menyerah dan seterusnya, tidak mudah putus asa. Kalau seperti itu, maka saya yakin dia akan menjadi pribadi yang tidak rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan. Biasanya kan dialog begitu kan terjadi kalau bagi rapot aja kan. Nah, itu masalahnya. Itu kurang cukup ya. Kurang. Bagi rapot atau enggak gitu lagi ada kepentingan untuk anggaran tertentu gitu kan. Mau ada studi tour, mau ada apa begitu ya. Mau ada bangunan apa. Ini sesuatu hal yang menurut saya ya itu bagian yang penting, tapi nggak penting-penting amat ya, bahkan cenderung menjadi pungli kan gitu. Maka hal selain itu harus dibangun interaksi sekolah dengan orang tua adalah bagaimana mengawal perkembangan anak, tumbuh kembang anak, baik dari sisi kognitif, psikomotorik, apalagi afektifnya di era sekarang ini, era bagaimana kemudian informasi dari mana saja, apalagi dari media sosial, dari ranah daring kita, nggak ada yang bisa memfilter. Kami sudah menyuarakan kepada Kemenkominfo, kepada KPI ya, ternyata KPI juga nggak punya tusi sampai sejauh itu, bagaimana melindungi anak kita di ranah daring, agar konten-konten yang mempengaruhi sikap dan karakter anak itu udah diblokir aja, dibatasi aja penayangannya. Apa yang tayang kepada anak betul-betul yang relevan dengan usia tumbuh kembang dia. Jangan sampai yang dia tonton justru meracuni anak itu. Beberapa kasus kekerasan bullying, perundungan, kemudian hingga menyakiti diri sendiri dalam bentuk mengakhiri diri tadi atau bunuh diri tadi, ya beberapa kasus terjadi karena terinspirasi dari yang dia tonton. Apalagi sekarang ini ada penyakit yang menurut saya juga patut disikapi apa? Setiap perlakuan atau perilaku kekerasan, misalkan dia membuli temannya atau merundung temannya bersama circle-nya, di sekolah ada istilah circle nih, yang patut dikontrol juga nih menurut saya gitu, karena circle ini kadang menjadi bibit-bibit ya, untuk kemudian ngomporin temannya untuk berperilaku salah. Kita lihat misalkan, beberapa kasus terakhir, anak yang lain tuh senang memvideokan, kemudian memviralkan. Artinya di situ ada rasa kebanggaan kan. Bagaimana melakukan kekerasan, nyakiti orang kok ada rasa kebanggaan. Bu, ini bahaya sekali. Padahal karena viral itu ya bisa ditangkap gitu. Bisa ditangkap dan bahkan hasil viral dia bisa dicontohi oleh orang lain, circle lain ya. Circle di sekolah lain kan gitu, untuk bisa melakukan hal yang sama. Ini menarik nih, peran medsos ini dalam isu perlindungan anak ini ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi di segmen 3. Oke. Sahabat Pustoko, semakin panas, semakin menarik apa yang dibicarakan oleh Mas Aris. Kita akan lanjut lagi di segmen 3 ya. Tetap bersama kami. Sahabat Pustoko, ini adalah segmen ketiga. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Mas Aris, Komisioner KPAI. Mas, kita mengetahui bagaimana peran media sosial itu dalam membentuk karakter seseorang ya, khususnya anak ya. Yang tadi sudah disebutkan banyak anak yang terinspirasi bunuh diri karena dia menonton dari medsos, dari Twitter atau dari YouTube, dari Instagram gitu. Nah itu mungkin ini yang bisa dielaborasi lagi. Seperti apa seharusnya kehidupan berinternet kita di Indonesia ya, agar anak-anak itu tetap terjaga. Ya. Jadi data menunjukkan
bahwa hampir 2/3 penduduk Indonesia sudah mahir ya menggunakan internet, menggunakan gadget dan seterusnya. Kalau 2/3 ini penggunanya ya rata-rata pasti usia anak ya kan. Dari jumlah keseluruhan pengguna gadget, pengguna internet pasti dominan adalah di usia anak. Karena di Indonesia ini ada 84,6 juta lebih usia anak yang semuanya berhak mendapatkan perlindungan tidak hanya di ranah luring tapi juga di ranah daring. Banyak kasus akhir-akhir ini anak-anak kita melakukan kekerasan, anak-anak kita kemudian masuk dalam lingkungan kekerasan itu karena pengaruh media sosial. Maka ini perlu ya pemerintah hadir untuk kemudian mengendalikan media sosial kita. Kami sudah bersurat bolak-balik kepada Kemenkominfo agar diperbarui Undang-Undang ITE. Bagaimana di dalamnya membatasi tayangan yang untuk anak-anak. Kasih tayangan-tayangan yang di dalam media sosial kita itu informasi-informasi yang kemudian bisa membantu tumbuh kembang anak. Tayangan-tayangan yang merusak tumbuh kembang anak, merusak pola pikir anak harus dibatasi, diblok. Tayangan pornografi Kalau misalkan. masalah tuh KPI beberapa tahun yang OTT itu ya, on the top itu ya. Ya, Bagaimana kabar? betul. Jadi KPI itu setelah kami komunikasi dengan mereka, KPI itu hak pengawasannya hanya di dunia televisi. Broadcasting. Tidak sampai kepada internet, media sosial. Kawasan itu diawasi oleh Kemenkominfo. Tapi kalau kita melihat derasnya informasi yang ada, tidak bisa membedakan mana yang positif, mana negatif, berarti kan ada kelemahan. Ketidakmampuan pemerintah, dalam hal ini kehadiran Kemenkominfo, untuk kemudian melakukan filter terhadap konten-konten yang masuk ke media sosial kita. Maka kalau nggak kurang mampu, maka seharusnya perlu lembaga independen. KPI diberikan luang untuk kemudian melakukan pengawasan di ranah itu, begitu. Ya KPAI juga melakukan di ranah itu, gitu. Karena memang isu anak yang kemudian terjadi, misalkan kayak cyberbullying, gitu kan. Karena kekerasan hari ini tidak sekedar fisik maupun verbal, gitu kan. Tetapi juga terjadi kekerasan di dunia maya kita, di dunia digital kita, dunia daring kita. Apa yang disebut dengan cyberbullying begitu ya, cybercrime dan seterusnya, yaitu juga menimpa kepada anak-anak kita. Kekerasan seksual tinggi hari ini, faktor utamanya adalah karena pengaruh media sosial. Kita lihat beberapa media sosial kita tidak bisa memfilter tayangan-tayangan yang berbau pornografi. Datanya sudah cukup banyak sekali kan. Itu sekali searching ini pasti muncul. Ya, begitu dihapus Muncul lagi dan seterusnya. Nah, ini saya kira perlu kecanggihan teknologi kan. Pemerintah harus siap memiliki teknologi yang lebih canggih agar kemudian memfilter itu kan begitu. Kenapa? Itu sekali diakses anak-anak akan ketagihan. Anak akan ketagihan untuk nonton. Beberapa waktu lalu di Sumatera kita ya, di provinsi mana saya agak lupa, menangani anak kelas 5 SD mensodomi temannya. Sorry, bukan kelas 5, TK. Anak 5 tahun mensodomi temannya. Ketika ditanya, pegang HP orang tuanya, kemudian dia sering nonton dari HP orang tuanya film-film porno. Masuk ke alam bawah sadar dia coba mempraktekkan itu, dan korbannya mengalami trauma yang luar biasa. Sampai korbannya tiba-tiba telanjang dan seterusnya karena terpengaruh itu. Begitu bahayanya ranah media sosial kita. Satu, ketegasan dalam soal bagaimana menghadirkan regulasi undang-undang ITE yang kemudian memiliki perspektif perlindungan anak. Yang kedua, didukung dengan perangkat yang canggih agar kemudian mampu memfilter tayangan-tayangan yang tadi berbau kekerasan, khususnya pornografi misalkan, cyberbullying dan seterusnya. Kemudian juga komitmen SDM-nya. Ya, aparat pemerintahannya hingga ke bawah itu kemudian mampu bersinergi agar melakukan kerja-kerja pencegahan, bahwa ini akan mengganggu masa depan anak-anak kita, bahwa ini kemudian akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak kita. Mereka ini bonus demografi ke depan menjadi generasi emas, menjadi penerus bangsa, akan bisa terhambat, akan bisa menjadi bumerang justru
Kalau kemudian menjadi beban negara, kalau kemudian generasinya tidak siap karena pengaruh dari tontonan-tontonan media sosial yang nggak terkontrol. Kalau dari KPI sendiri, isu perlindungan anak ini ada nggak benchmarking negara mana yang ideal dalam hal penyelenggaraan anak, khususnya di bidang pendidikan? Iya, kami sering ya, termasuk saya ini sering diskusi dengan teman-teman yang ada di Polandia. Kami sering diskusi dengan teman yang ada di Belgia, di Jerman gitu. Memang mereka bercerita bagaimana kemudian tadi pendidikan itu betul-betul membawa anak menguatkan dirinya, menemukan konsep diri, menemukan jati diri sejak dini. Sehingga mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena memang di tingkat usia dini ini konsep pendidikannya sederhana, yaitu bagaimana menguatkan sikap dan mental anak, karakter anak. Kemudian anak diberi keterampilan-keterampilan sederhana sesuai dengan eh, usia atau usia tumbuh kembangnya. Kemudian baru diimbangi dengan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang itu justru untuk kemudian meyakinkan bahwa yang dia lakukan ini benar, yang dia lakukan oh ya ini salah sehingga harus dihindari dan seterusnya. Sehingga sejak dini mereka terbiasa dengan apa yang disebut dengan kesadaran ya untuk kemudian melakukan hal yang baik, kemudian juga kesadaran bagaimana kemudian bertanggung jawab apa yang kemudian dia lakukan. Di level SD. Di level mungkin preschool juga sudah ada aktivitas-aktivitas itu. Dan itu disajikan memang melalui permainan-permainan yang fun, yang menyenangkan dan seterusnya. Membaca atau berhitung ya. Iya, betul sekali. Betul. Fokus kepada tadi penguatan diri, kemudian kesehatan jiwanya, mentalnya gitu kan, karakter, nilai dan seterusnya. Jadi menurut KPI ketika usia dini itu belajar sadisme apakah tepat? Menurut kami gini, tidak menjadi sesuatu hal yang diwajibkan. Di sekolah kurikulumnya mestinya tidak mengarah ke situ. Kalau sebelum SD, sebelum sekolah dasar atau PAUD begitu. Lebih mengarah tadi membangun membiasakan dia karakter, sikap, penanaman nilai dan seterusnya. Nah, melalui permainan-permainan dan bagaimana mendekatkan emosional, ya kan? Anak ini didekatkan dengan figur guru yang memang teladan dia, didekatkan dengan teman yang kemudian bisa dicontoh kebaikannya dan seterusnya. Dan kalaupun kemudian dari aktivitas itu dia bisa membaca dan menghitung, tentu kan bagian dari pengembangan dari interaksi keterampilan dan interaksi sikap tadi. Ada hal yang didapat lain, tiba-tiba dia bisa baca karena seringnya dia berinteraksi dengan angka, dengan tulisan. Karena seringnya dia berinteraksi dengan angka-angka, berhitung, berurut, berbaris misalkan, dia suruh menghitung jumlah teman, akhirnya dia tahu angka dengan sendirinya. Gitu. Dan tentu kadang kompetensi literasi maupun numerasi kadang menjadi kuat. Kenapa? Karena dukungan keluarga. Pulang sekolah, orang tuanya ngajak berinteraksi, bertanya, ya kan? Saat dia misalkan jalan-jalan, libur dengan keluarga, rekreasi kemana, orang tuanya ikut berperan, itu apa? Segala macam. Itu bacaannya apa? Itu berapa? Kan dengan sendirinya dia bisa. Gitu. Tidak mesti terstruktur di dalam kurikulum. Kita sudah di penghujung acara nih, Mas. Mungkin ada konklusi yang saya sampaikan. Baik, sahabat Mustopo, ini kesempatan luar biasa melalui podcast ini ya dengan Pak Fadila ini kita bisa menyampaikan kepada publik bahwa penting sekali melindungi anak Indonesia karena dia adalah penghuni sepertiga dari penduduk Indonesia. Melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan adalah bagian dari mendukung tumbuh kembang dia agar dia tumbuh menjadi generasi yang kuat, yang hebat, yang mandiri, yang penuh tanggung jawab, yang penuh semangat untuk kemudian berkontribusi di dalam kemajuan bangsa dan negara. Indonesia sangat membutuhkan anak-anak hari ini untuk kemudian membangun keunggulan dan menjadi poros ekonomi ya,
5 besar dunia, menjadi bangsa yang maju, peringkat 5 besar dunia di masa yang akan datang, melalui generasi, melalui anak-anak hari ini yang perlu kita dampingi dan kita lindungi secara maksimal. Anak terlindungi, Indonesia maju. Luar biasa, Mas Aris. Sahabat Pustoto, demikian perbincangan kami tentang isu perlindungan anak. Tetap tonton terus ya video-video yang kita produksi yang diselenggarakan oleh Universitas Forum Beragama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.